Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwah semuanya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Gimana kabarnya hari ini? Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin walhamdulillah. Kaifa amsaytum? Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala jamaah, teman-teman semua yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak. Kita lanjutkan materi kita. Sebelum kita masuk pada materi, sedikit kita refleksi terlebih dahulu, merefresh materi kita yang telah lalu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas komponen kalimat dalam bahasa Arab, bahwa kalimat itu tersusun dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari kata yang berbentuk isim atau kata yang berbentuk fiil, kata kerja, atau kata yang disebut dalam bahasa Arab namanya apa? Huruf. Dan kita tidak perlu menjelaskan lagi karena kita sudah paham apa artinya isim, apa artinya fiil, dan apa artinya huruf. Kemudian teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiga komponen kalimat ini ketika kita membaginya lagi dilihat dari posisinya dalam sebuah kalimat, maka kita akan bisa mengambil kesimpulan ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti ini. Sebelum kita mulai, kita coba membandingkannya terlebih dahulu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Bahwa posisi sebuah kata dalam kalimat dalam bahasa Indonesia itu posisinya subjek,
Kalau tidak subjek maka predikat, objek, pelengkap, kemudian keterangan. Boleh SPOK, boleh SPO pelengkap keterangan. Oke, ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala, subjek hanya bisa dimasuki kata benda. Artinya kata kerja tidak akan pernah bisa menjadi subjek. Begitu pula pada objek. Objek pun juga sama, hanya bisa ditempati oleh kata benda. Sementara untuk predikat bisa dari kata benda atau bisa juga jadi dari apa? Kata kerja. Dan ini yang paling tersimpel. Subjek, predikat, dan juga objek. Pelengkap, keterangan tidak perlu kita sebutkan terlebih dahulu. Biasanya huruf ini paling banyak masuk pada apa? Keterangan. Di sini tempatnya. Tapi kita tidak bahas dulu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan agar supaya nyambung dengan materi dan pembahasan kita. Dan kita sudah tahu nih, teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala, isim kita terjemahkan dengan bahasa yang mudah dalam bahasa Indonesia apa? Kata benda. Fiil kita terjemahkan dengan bahasa mudah adalah apa? Kata kerja. Oke, berarti teman-teman bisa lihat yang namanya isim dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab juga sama, posisinya hanya bisa menduduki subjek dan hanya bisa menduduki posisi objek. Tidak mungkin teman-teman mendapati ada isim atau maaf, ada fiil menduduki posisinya subjek, atau ada fiil menduduki posisinya objek. Sampai sini bisa dimengerti? Sudah ada gambaran belum? Ini dalam bahasa Indonesia dulu. Ini untuk muqaddimah, pengantarnya, biar bisa dipahami. Nah, teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam bahasa Arab itu ada susunannya. Meskipun nanti kita akan belajar juga secara lebih detail pada pembahasannya tersendiri. Tapi sebelum kita masuk, teman-teman yang bukan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Indonesia begitu juga dalam bahasa Arab ada kemiripan, akan tetapi juga ada hal yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu ada dua macam. Dilihat berdasarkan ada kata kerja, tidak ada kata kerja. Yang pertama disebut kalimat verbal, yang kedua disebut kalimat nominal. Kalimat verbal berarti di sini kalimatnya, predikatnya berupa kata kerja. Sementara nominal predikatnya berupa kata benda. Nah, teman-teman bisa lihat, subjek itu harus kata benda, objek itu harus selalu kata benda. Ingat-ingat, subjek dan objek itu pasti harus dari apa? Kata benda. Gak mungkin subjek dan objek itu bentuknya kata kerja. Kata kerja hanya bisa menduduki posisi dalam sebuah kalimat sebagai apa tadi? Predikat. Oke? Maka kita buatkan contoh. Budi sedang
Makan nasi, boleh. Subjek, predikat, objek. Teman-teman bisa dapati. Budi, kata kerja, kata benda. Kata benda. Nasi, kata kerja, kata benda. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Makan, kata kerja. Yang paling simpel dulu kita buat. Budi sebagai subjek, seorang dokter sebagai predikat. Saya mau tanya, Budi kata benda atau kata kerja? Dokter ini hanya tambahan saja. Dokter kata kerja, kata benda. Maka kita bisa dapati yang namanya predikat bisa bentuknya kata kerja, bisa bentuknya kata benda. Nah, teman-teman, kalau dalam bahasa Indonesia kalimat yang ada kata kerjanya pada predikatnya ini disebut sebagai verbal. Yang tidak ada kata kerjanya atau berupa kata benda pada predikatnya ini disebut sebagai nominal. Dan terkadang dalam bahasa Arab itu diterjemahkannya seperti ini. Al-jumlah ada dua. Yang pertama namanya jumlah fi'liyah, atau kita berikan keterangan mudahnya adalah kalimat verbal. Dan yang kedua namanya jumlah ismiyah, yang disebut dalam bahasa Indonesia kalimat nominal. Ada sisi persamaannya. Tapi teman-teman karena Allah SWT ternyata kedua istilah ini sangat berbeda sekali jamaah Allah SWT. Karena yang namanya kalimat verbal dalam bahasa Arab, bentuk susunannya itu bukan subjek, predikat, dan juga objek. Tidak. Tapi susunan bentuknya adalah predikat, subjek, kemudian baru apa? Objek. Jadi dalam bahasa Arab disebut sebagai kalimat verbal jumlah fi'liyah kalau kalimat tersebut itu harus diawali dengan kata kerja. Jadi bahasanya menjadi seperti ini. Sedang makan Budi nasi. Saya ulangi. Sedang makan Budi nasi. Menjadi demikian susunannya. Meskipun kalau diterjemahkan nggak boleh dalam bahasa Indonesia diterjemahkan demikian. Selalu harus diterjemahkan diawali dengan subjek. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita nanti akan mulai mengenal posisi kata dalam sebuah kalimat dan diawali dari kalimat yang berbentuk jumlah fi'liyah. Karena teman-teman Allah Subhanahu wa taala, jumlah fi'liyah komponen yang susunannya adalah predikat, subjek, dan objek. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, fi'il, bahasa Arabnya fa'il, dan di sini namanya maf'ul bi. Bentuknya seperti ini. Tapi ketika kita masuk pada jumlah ismiyah, tidak lagi disebut subjeknya fa'il, kemudian predikatnya fi'il,
objeknya maf'ul bih tidak lagi demikian. Bisa jadi nanti mengalami perubahan. Namanya ikhwan Allah SWT bukan lagi fi'il fa'il maf'ul bih, akan tetapi mubtada dan khobar. Oke, kita tinggal terlebih dahulu. Kita kembali lagi pada pembahasan. Teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada hari ini kita akan mulai mengenal subjek. Mulai mengenal apa? Subjek. Perhatikan. Teman-teman bisa lihat di sini. Subjek ada dua. Subjek ada dua. Yang pertama subjek pada jumlah fi'liyah. Yang kedua subjek pada jumlah ismiyah. Teman-teman bisa lihat ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia juga ada dua. Kalimat verbal, kalimat nominal. Tapi kedua-duanya pelakunya dalam bahasa Indonesia dua-duanya tetap disebut namanya subjek semuanya. Mau yang verbal, mau yang nominal. Beda dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat ada dua. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Nanti pembahasan lebih lanjutnya. Akan tetapi subjeknya itu berbeda. Jumlah ismiyah, subjeknya itu disebut sebagai fa'il. Sementara dalam jumlah ismiyah, subjeknya disebut sebagai mubtada. Dua-duanya kalau dalam bahasa Indonesia tetap disebut subjek. Oke, sekarang kita mulai masuk pembahasan kita, teman-teman. Kita akan mulai mengenal yang namanya fa'il. Saya mau tanya, fa'il itu letaknya di jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Coba dilihat, di jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Oke, sama-sama subjek, tapi namanya berbeda. Dikarenakan teman-teman bisa lihat posisinya yang tidak sama. Subjek dalam jumlah fi'liyah itu diletakkan di tengah. Subjek pada jumlah ismiyah diletakkan di depan. Oke, jadi teman-teman bisa buka di buku. Materi kita hari ini adalah apa namanya? Fa'il. Bisa dibuka? Oke, kita masuk pada pembahasan. Teman-teman bisa dilihat di buku. Kita baca terlebih dahulu. Al-fa'ilu. Sudah dibuka semua? Bagus kalau teman-teman download juga yang berbentuk terjemahan. Sudah? Perhatikan. Al-amthilatu. Kita mulai mengenal fa'il. Al-amthilatu. Yang pertama di situ disebutkan taral usfuru. Yang artinya burung itu telah terbang. Jaral hisanu. Kuda itu telah berlari. La'ibal waladu, anak laki-laki itu telah berlari. Ya'umu as-samaku, ikan itu ya berenang boleh. Diartikan ngambang kan nggak pantas. Kan kalau udah ngambang itu mendekati kematian. Yalsa'ul ba'udu, nyamuk itu menggigit atau menyedot nyamuk itu. Yes, intinya bisa dipahami begitu ya. Kalau gigit kan sebenarnya butuh apa? Ya sudahlah, kurang lebih begitulah ya. Yang penting kita paham. Takulul bintu, gadis itu, anak perempuan itu sedang makan. Oke, teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian di situ diberikan keterangan
teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh kalimat yang disebutkan tadi itu tersusun dari fiil dan isim. Tersusunnya dari fiil dan apa? Isim. Sudah? Kita tentukan terlebih dahulu fiilnya. Taral usfuru. Taral usfuru. Burung itu terbang. Tara itu terbang, al usfuru burung. Tara berarti fiil atau isimnya? Fiil atau isim? Fiil. Dan kita sudah belajar. Fiilnya kira-kira fiil madin atau fiil mudhari. Dilihat dari bentuknya. Tekstualnya. Fiilnya apa? Madin. Karena tidak ada di depannya tambahan huruf apa? Anita. Ana itu, na'a itu, terserah, bebas menyebutnya. Al-usfuru isim. Tanda isimnya ada alif lam. Oke. Teman-teman bisa lihat di situ semuanya. Dari kata tara, terbang, jaro, lari, laiba, bermain, ya'umu, berenang, yalsa'u, menggigit tadi, ya, menggigit, takulu, makan. Ini semuanya adalah kata kerja, fiilnya. Dan usfuru, al-hisanu, al-waladu, as-samaku, al-ba'udu, al-bintu, semuanya adalah apa? Isim. Oke? Kemudian di situ diberikan keterangan. Lihat teman-teman di bawah. Sudah? Kemudian di situ diberikan keterangan sebelum akhir. Lihat halamannya. Apabila kita melihat, memperhatikan pada setiap isim yang terdapat pada contoh-contoh di atas yang disebutkan tadi, maka kita bisa mendapati semua isim tersebut diawali dengan kata kerja. Dan kita dapati juga di situ harokat isimnya itu berbentuk marfu, dan tanda marfu paling mudah adalah harokatnya dhammah, begitu bahasa mudahnya. Semua kita dapati harokatnya, teman-teman bisa lihat, kasih tanda semua harokatnya apa? Dhammah. Oke. Kita masuk pada pembahasan. Teman-teman yang para Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk keistimewaan bahasa Arab, begitu. Dan ini nggak ada di bahasa lain, bahkan dalam bahasa Indonesia, bahwa orang Arab itu bisa membedakan mana subjek, mana objek itu dengan melihat pada apa? Harokatnya. Kalau kita kan nggak bisa. Orang Indonesia bilang budi, posisinya subjek budi. Posisinya dijadikan objek juga budi. Misal, Tono memukul Budi. Budi tidak akan mengalami perubahan harokat. Gak akan mengalami perubahan bentuk kata dalam bahasa Indonesia. Budi itu mau diletakkan subjek, mau diletakkan sebagai objek, Budi tetap dibaca apa? Budi. Orang Arab enggak. Ini keistimewaannya. Orang Arab itu, mereka ketika mau menempatkannya sebagai subjek, mereka itu harus menandainya dengan harokat khusus. Mau dijadikan sebagai objek juga harus ditandai dengan tanda khusus. Dan ini keistimewaan bahasa Arab. Nah, teman-teman karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan kita. Kita mulai mengenal subjek. Kita mulai mengenal subjek, perhatikan. Karena tadi di situ disebutkan. Kita buatkan contoh dulu satu tadi. Apa? Tarol hisonu. Oh, usfur. Apa yang terbang? Burung. Ini fiil, ini isim. Nah, kaidahnya teman-teman, kalau kita menemukan ada isim dalam sebuah kalimat, perhatikan semua. Ada isim dalam sebuah kalimat, dan teman-teman kan sudah tahu mana itu isim, mana itu fiil, mana itu huruf. Kemarin sudah kita bahas tuh ciri-cirinya. Teman-teman sudah tahu bahwa ini isim.
Apabila teman-teman mendapati ada isim terletak di belakang fiil atau sebelum masuk pada belakang fiil, ada isim berada di dalam sebuah kalimat, kita lihat potensinya bisa menjadi apa saja. Bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa, sebagai subjek, objek, jadi predikat. Saya ulangi, yang namanya isim, kata benda, potensinya dalam sebuah kalimat itu bisa menduduki sebagai subjek, sebagai objek, juga bisa sebagai predikat. Tapi yang jadi permasalahan, ternyata di sini sudah ada fiil. Kalau sudah ada fiil itu kalau ada dalam sebuah kalimat posisinya pasti jadi apa? Predikat. Berarti isim di sini kemungkinannya tinggal dua. Kalau tidak jadi subjek, maka dia menjadi apa? Objek. Terus kita tahu posisinya sebagai subjek atau objek bagaimana? Maka disebutkan oleh penulis di situ. Teman-teman bisa lihat. Al-fa'ilu ismun marfu'un. Bisa dilihat di situ. Taqaddamahu fi'lun waddala 'alal ladzi fa'alal fi'la. Yang namanya subjek pada jumlah fi'liyah atau yang disebut namanya fa'il, subjek. Teman-teman ingat, subjek dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, subjek itu ada berapa macam tadi? Ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama namanya fa'il, yang kedua namanya mubtada. Maka kita katakan di sini subjeknya yang bernama fa'il. Fa'il itu diberikan keterangan apa? Ismun marfu'un, harus bentuknya isim. Kedua, bentuknya harus marfu, ditandai dengan tanda dasar dhammah. Sudah? Yang didahului kata kerja, tujuannya sebagai pelaku perbuatan tersebut. Oke, jadi namanya fa'il harus ada 3 komponen penting di sini. Pertama, harus berbentuk isim. Harokatnya harus marfu, tanda dasarnya harus dhammah. Dan ketiga, didahului dengan kata kerja. Kalau kata kerjanya diletakkan di belakangnya, posisinya tidak boleh disebut sebagai fa'il, meskipun subjek, meskipun pelaku, tapi tidak boleh lagi disebut sebagai apa tadi? Fa'il. Oke. Kapan subjek itu disebut sebagai fa'il dan bahasa Arab? Yang pertama tadi apa? Bentuknya harus apa? Isim. Kedua, harus marfu, tandanya harus apa? Dhammah. Ketiga, harus diawali dengan kata kerja. Oke. Kita buatkan contoh. Anggap teman semua ini bisa berbicara bahasa Arab dan yang saya tulis ini bahasa Arab. Anggap saja begitu. Oke, kita lihat teman-teman. Kira-kira di antara dua kalimat tersebut yang diawali dengan kata kerja yang mana? Oke, yang A atau yang B? Yang B. Berarti letak pelakunya yang lagi pergi siapa ini? Siapa? Oke, kira-kira A dan B yang didahului dengan kata kerja yang mana? Yang B. Berarti pelaku yang disebut sebagai fa'il itu ada di mana? Ada di posisi B. Maka Muhammad ini, pertama, Muhammad itu adalah isim.
Kedua, Muhammad nanti harus kasih tanda apa? Dhammah. Maka dibacanya menjadi Muhammadun. Sudah selesai. Oke, sampai di sini bisa dimengerti teman-teman? Bisa dimengerti? Sekarang teman-teman kan Allah Subhanahu wa taala, kita coba latihan. Perhatikan semuanya. Latihan. Isil fa'ila min kulli jumlatin minal jumalil atiyati. Coba tentukan mana fa'il, subjek dari setiap contoh kalimat di bawah ini. Yang pertama, bagusnya jawabnya satu-satu ya. Sohadiku dari ujung, silahkan sebelah kanan. Sohadiku, sudah ketemu belum? Ya, silahkan. Sohadiku. Soha itu artinya apa? Kalau ayam itu apa? Berkokok. Adiku ayam jantan. Kita tentukan dulu. Soha itu fi'il atau fa'il? Soha fi'il atau fa'il? Fi'il. Betul, fi'il. Pertanyaannya, fi'ilnya fi'il madhi atau mudhari? Dilihat ada tambahan huruf anitanya atau tidak pada soha. Soha ada anitanya nggak di depan? Ada alif, nun, ya, dan ta, ada atau tidak? Berarti disebut fi'il apa? Madin, ya. Adiku sebagai fa'il, ya, itu isim, betul. Kita sudah naik tingkatnya. Sudah naik apa? Tingkatnya. Sebagai apa? Fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Tanda fa'ilnya mana saja? Pertanyaannya sudah seperti itu. Kalau kemarin kan cuma tanda isimnya mana? Sekarang tanda fa'ilnya mana? Tanda fa'ilnya ada 3 tadi teman-teman. Tanda fa'il yang bisa kita dapati secara tekstual itu ada 3. Secara kontekstualnya 1, yang melakukan pekerjaan, kan begitu. Tekstualnya tapi 3. Bentuknya tadi apa? Harus isim. Kedua, harokatnya dhammah. Ketiga, diletakkan setelah fi'il. Paham belum? Nanti pertanyaannya seperti ini. Paham nggak? Fa'il, subjek itu memiliki tanda secara tekstual. Memiliki tanda secara tekstual. Tanda yang pertama, yang namanya fa'il itu harus kata benda, harus isim. Ayam. Kira-kira kata kerja, kata benda. Kata benda. Tanda pertama kita dapatkan. Kemudian harokatnya harus apa? Dhammah. Maka dibacanya adiku. Yang ketiga harus apa tadi? Harus didahului oleh kata kerja. Dan di depan tadi sudah ada fiilnya. Kalau sudah ada fiil, maka adiku layak dikatakan sebagai fa'il. Oke, sampingnya silakan. Bismillah. Jangan malu ya, nggak perlu malu, ikhwah. Kita latihan saja. Saya bacakan di situ. Waqafa as-sawru. As-sawru artinya apa? Sudah kan ya? Ya. Iya, bentar. As-sawru banteng, boleh. Waqafa berdiri. Mana kira-kira yang kata kerja? Yang berdiri atau banteng? Iya, kata kerja, kata benda. Oke, kata kerja. Dalam bahasa Arab namanya fi'il. Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Mudhari itu harus ada tambahan anita. Mudhari itu kata kerja
sedang berlangsung dan akan datang. Ada anitanya nggak di depan? Ada alifnya, nunnya, ya-nya, taknya, ada atau tidak ada? Maka nggak disebut mudhari, disebutnya apa? Madin atau kata kerja lampau. Oke. Kemudian ats-tsauru. Berarti posisinya sebagai apa di situ? Sebagai fi'il atau fa'il? Mana tandanya sebagai fa'il? Ada dhammahnya pertama boleh. Apalagi? Ya, karena berbentuk isim, kata benda. Satu lagi apa? Didahului oleh kata kerja. Oke? Itu ciri dan tanda-tanda tekstualnya. Kontekstualnya tadi yang paling bawah, berposisi sebagai pelaku atau yang melakukan pekerjaan tersebut. Kita break sejenak untuk adzan. Ya, bismillah. Lanjut sampingnya. Bisa dilihat yang lain ya. Di situ disebutkan bakat tiflu. Baka menangis, atiflu anak kecil. Oke, anak kecil itu menangis. Oke, sebutkan baka sebagai apa? Ya, fi'il. Fi'il apa? Fi'il madin. Mana tandanya fi'il madin? Mana tandanya kalau itu fi'il madin, ikhwah? Ada yang tahu? Mana taknya? Nggak ada taknya. Nggak ada kodnya. Mari sudah kita bahas. Tanda itu selalu ada dua. Kalau tidak apa? Tekstual, kontekstual, selesai. Dan itu yang paling termudah ya. Kemarin sudah kita ingatkan. Maka kalau sudah nggak ada huruf mudhora'ahnya, jelas pasti berarti bukan fi'il mudhari, nggak ada huruf anita. Berarti fi'ilnya namanya fi'il madin begitu. Meskipun tanda tekstualnya nggak kelihatan. Jadi begitu jawabnya. Oh ya, kontekstual karena kita sudah mengetahuinya dari apa? Arti atau maknanya. Bisa dipahami ya? Lanjut, atiflu. Wah, tandanya fa'il mana? Ya, bentuknya adalah isim. Mana tanda itu isim? Dari mana antum tahu itu isim? Oh, selain maknanya. Kalau maknanya terus ya paling gampang itu jawabnya. Kontekstual Ustaz. Ya, benar itu. Memang benar. Tapi di situ ada tanda tekstualnya masalahnya. Mana? Oke, nah itu jawabannya. Kan di awal sudah kita bahas. Jadi akan tersusun demikian materi kita. Oke, betul. Itu bentuknya isim. Terus apa lagi tandanya sebagai fa'il tadi? Oke, dhamma, atiflu, betul. Satu lagi apa? Didahului, bukan huruf, didahului oleh kata kerja. Boleh, fi'il. Nanti dibiasakan ya. Setelah itu mulai kita rubah, kita konversikan istilah bahasa Indonesianya ke bahasa Arab pelan-pelan nanti. Seperti itu. Lanjut, Pak Ardiansah. Ja'at tabibu. Ja'a itu datang, at-tabibu dokter itu datang. Oke, bahasa Arabnya apa? Oh ya, fi'il madhi. Tandanya mana? Oh ya, boleh itu jadikan tanda. Terus apa lagi? Oh iya. Oke, betul. Lanjut. At-tabibu sebagai isim. Ada alif dan lamnya sebagai fa'il. Oke, ya, boleh. Mana tanda disebut sebagai fa'il? Sebagai fa'il, bukan sebagai isim. Mana tanya? Sebagai fa'il dulu. Harokatnya marfu, satu. Terus apa lagi? Karena kata tersebut adalah isim. Ketiga, ya, terletak setelah kata kerja. Dan kontekstualnya karena dia adalah yang melakukan pekerjaan tersebut. Oke, lanjut. Sampingnya la'ibal al-auladu. Anak laki-laki itu, para anak lelaki itu bermain. La'iba bermain, al-auladu anak laki-laki. Anak-anak laki-laki. Wah, susah, guys. Para anak laki-laki. Lanjut. Ya, fi'il apa? Tandanya? Oke, lanjut. Al-auladu fa'il, betul? Ya. Oke. Masya Allah.
Mumtaz. Yang lain mau nyoba atau udah cukup? Nyoba, Fadhal, lanjut lagi kalau gitu, enggak apa-apa, kita habiskan. Ya, ladagha ats-tsubanu. Ya. Secara kontekstual. Ya. Kemudian ats-tsubanu fa'il ditandai dengan secara kontekstual tekstual. Secara kontekstual dia pelaku. Secara tekstual ada 3 tanda. Yang pertama dia marfu dengan dhamma, kemudian isim dengan tanda alif lam, dan dia secara posisi terletak setelah fi'il. Oke. Ini tujuan kita belajar bahasa Arab, demikian metodenya. Nanti semakin bertambah, teman-teman juga akan saling kait mengaitkan. Makanya kita baru tahu oh isim. Nanti kok ditanya lagi mana tanda isimnya harus disebutkan. Kok kita bisa tahu menyebutkan itu isim, seperti itu ya. Bisa dimengerti ya. Lanjut Pak. Ishtaghala al-amilu. Ya, ishtaghala itu bekerja, al-amilu pegawai atau pekerja. Iya, fi'il madhi. Al-amilu fa'il. Mana tanda fa'ilnya? Ada 3 tadi disebutkan. Pertama, ya bentuknya adalah isim, ditandai dengan adanya alif, lam tadi. Oke, lanjut. Kedua, dhammah. Ketiga, setelah kata kerja. Lanjut Pak Sis. Silakan Pak Sis. Zaro'a. Ya, zaro'a menanam. Al-falahu petani. Oke. Ya, Masya Allah. Hadarul ghaibu. Nah ini orang nggak ada hadir tapi kan bingung kita. Orang nggak ada tapi hadir. Tapi ternyata zaman sekarang kan bisa ya kan. Orang nggak ada apa? Hadir tapi. Maksudnya orangnya ya online. Orang yang safar bisa jadi orangnya safar kemudian apa? Datang. Maksudnya begitu bahasanya ya. Silakan. Pak, mau nyoba? Hadara terakhir. Fi'il madhi al-ghaibu fa'il. Tanda fa'ilnya apa saja? Isim berharokat dhammah, terletak setelah fi'il atau kata kerja dan menunjukkan sebagai orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Alhamdulillah. Insyaallah ikhwah, besok kita langsung masuk di pertemuan selanjutnya pada pembahasan objek. Insyaallah sudah clear ya untuk fa'il ya. Insyaallah clear ya. So kita mulai akan mengenal objek. Insyaallah. Jazakumullah khairan wa nasallallahu an yanfa'ana bima qara'na wa bima ta'allamna wa bima sami'na fi daraini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.